bareng-bareng teman-teman di Medan itu bikin film pendek. Menguatkan aku sebenarnya bahwa pilihanku untuk passion aku itu memang di kesenian gitu. Kesenian, oke. Kau lihat dulu tampangmu itu. Mas ini bayangin ya, Mas ini lagi nongkrong nih. Nah, sama teman Mas, tiba-tiba ada cowok cewek lewat nih. Terus Mas panggil. Ajak makan bareng. Mas minta tuh duitnya ceban. Mereka nolak. Iya bentar. Ceban itu berapa? Nggak tahu aku. Itu masih Sumatera banget kan. Ini padahal udah berapa lama di Jakarta? Iya masih 1 tahun belum ada. Itu ceban itu. Itu ceban itu berapa? Ketawa aja dia 10.000 Bang. Gitu. Oh ya. Nah dia nolak. Terus Mas gebukin. Setelah itu dia cabut lari, Mas ketawa-ketawa. Nggak berapa lama dia balik lagi sama teman-temannya. Itu komunikasi tuh abang sama dia. Woi, apa lo begini? Nah setelah itu abangnya digebukin sampai abang diinjek-injek. Setelah itu teman-teman abang pada cabut semuanya. Memangnya casting kayak gitu ya Bang ya? Iya nggak apa-apa. Ya udah coba aja. Ya udah aku coba. Itu memang total banget. Aku setiap casting itu kan salah satu bagian yang menurut aku penting untuk ini kan. Casting setotal-totalnya. Udah setelah itu masih ngeluh aja, Nggi, ya, itu mah apaan tuh, masuk casting kita udah kayak orang gila kita disuruh gitu kan ngomong ke Anggi. Lah emang begitu casting Bang, susah sih orang kampung sih kata si Anggi. Tapi bukannya di teater juga kan kerjaannya emang acting juga Bang? Iya, tapi casting itu kan artinya saat itu kan bayangan aku dunia film itu masih terlalu jauh. Yang ada di mataku itu bahwa saat proses di teater itu ya gimana sih kita lagi konak-konaknya gitu. Merasakan kenyamanan belajar semuanya kan, tubuh apa gitu kan. Nah, waktu itu memang aku sama sekali ya udahlah ya aku coba, aku pengen banget main di film, ya itu pasti ada keinginan itu, tapi tampang aku begini ya nggak mungkin gitulah waktu itu. Oh, gitu masih kan. minder ya? Ya saat itu aku berpikir kan ya udahlah ya gitu. Pulang aja nggak ada ini gitu, nggak ada harapan itu, pokoknya udah ngelakuin terbaik udah. Dan handphone kan nggak ada. Terus meledak tadi. Meledak itu. Terus Mas Yos nyuruh lagi, Wika temenin Nusa ya untuk request. Request apa Om? Itu casting kedua. Oh iya, ya udah. Ikut lagi, nemenin lagi. Berangkat ke sana lagi setelah 2 minggu. Nusa casting, request. Terus aku dipanggil. Mas Rifnu ya kata si Niko itu. Iya Bang. Mas, kita itu hubungin Mas Rifnu loh berkali-kali nggak nyambung-nyambung gitu. Yang 0815 500 300 1500 masih ingat aku. Masih ingat nomornya, cantik. Cantik banget. Ih meledak handphoneku Bang. Aku bilang gitu. Ketawa dia kan. Kok bisa? Aduh jangan diingatkan lagi Bang, sedih banget. Iya Mas, jadi maksud kita mau request. Aduh Bang, jangan disuruh lagi tumbuk angin ya Bang, gitu kan, pukul angin gitu. Tumbuk angin tuh bahasanya acting berantem gitu. Ya, enggak Bang, ini kita mau lihat dramanya. Oh gitu, ya udah ayolah. Ya udah aku request gitu. Lihat Make Wish, aku sama pacarku gitu ngelihat lagi apa Bintang Jatuh. Make Wish. Kamu apa keinginan kamu? Keinginan aku pengen sama kamu terus gitu lah kan. Ya udah. Setelah itu udah lupain, handphone nggak ada, si Nusa juga nggak ada kabar. Gitu. Akhirnya aku cuma nganter dia syuting lagi, nganter lagi gitu kan. Nah, udah gitu waktu proses sama Remi Silado, abis pulang ngamen, aku janjian sama Adit gitu. Ayo Dit, ke Om Yos, ya udah kita makan berdua, udah kayak pacaran. Makan nasi goreng marah, nasinya nasi goreng marah. Iya. Wow. Terus, Dit, handphonemu minjem Dit. Iya, minjem handphonenya. Aku keluarin baterainya kan, masukin kartu aku 0815 itu.
Itu belum ada 5 menit tuh si Adit itu masih ada bangkainya tuh. Bukan bangkai ya. Masih ada wujudnya. Baru ditaruh, tep, makan. Sap. Ah. Jadi Dit, tinit. Bunyi itu nomor. Biasanya kalau begitu rezeki tuh Bang. Kata si Adit gitu. Ya amin gitu. Aku angkat telepon. Halo. Ya, siapa nih? Ini Mas Rifno ya? Iya, ini siapa nih? Oh ini Mas, kita dari Kipas. Kipas apa? Kipas Asmara. Enggak Mas, kita ini Mas Rifno casting kemarin ya? Hah? Iya, iya kayaknya Mas Rifno diterima. Hah? Ah, ini kau ini Jen. Kirain si Jenny ada teman kita, sahabat kita juga. Jen, ku jambak gigi kau nanti Jen. Enggak Mas, ini memang benar, ini kita dari Kipas. Saya produsernya Rudi Sujarwo. Hah? Oh iya Mbak. Iya, Mas Rifno bisa nggak besok datang ya? Hah? Besok datang ke kantor? Iya, jam berapa ya Mbak? Kita tunggu jam 1 ya Mas? Mbak, jangan jam 1 Mbak. Jam 10 aku udah di sana Mbak. Oke. Makasih ya Mbak. Itu rasanya gimana? Aku bilang sama Adit, jangan bilang-bilang ya. Mau main film. Asik. Dit, bentar ya Dit ya. Mau mana lu Bang? Udah bentar. Sama musola. Kata si Dit. Habis itu aku langsung ke musola. Pas ada orang yang mau azan. Oke. Wush, jam 7 tuh kan. Aku pegang pundaknya. Bang. Boleh nggak aku yang azan? Oh iya silakan. Aku azan dong. Langsung Adit ya? mungkin ini suara siapa ini? Jadi pas hayya ala sholah itu memang aku agak-agak berhenti gitu. Karena nangis gitu. Nangis bahagia banget gitu kan. Bahwa selama ini kan kuliah aku itu kan ngecewain orang tua banget gitu. Pokoknya orang tua aku itu sampai nganggap aku itu udah lalu nggak bakal nggak jadi apa-apa lu. Pokoknya babak belur lah gitu. Waktu hayya ala sholah. Oh itu mungkin orang-orang buset ini ngapain nih orang itu ini. Setelah itu habis itu kan balik kan ke Adit. Di Cici main film. Belum tahu nih Dit. Ya udah habis itu ya udah. Nah, syuting itu ini aku mau ngasih tahu juga ke kawan-kawan semuanya ya bahwa Boleh tuh Bang. aku syuting itu di Tanah Abang, Roxy, terus ada yang di daerah. Pokoknya jauh lah, nggak tahu lagi aku alamatnya di mana aja. Daerahnya mana Tapi gitu? setiap aku pulang, aku jalan kaki. Hah? Ke tim. Oh, mau dari mana-mana Mau dari manapun lokasinya, aku jalan pulangnya kaki. Karena uang di kantong itu kan ada 10.000 ya. Kalau paling nggak ada yang 15.000 gitu. Kalau aku pakai ongkos Mikrolet 01 atau apapun itu aku pasti nggak bisa sarapan paginya. Jadi aku harus keep untuk sarapan besok. Jadi jalan selesai syuting jam 3, jam 2, aku jalan kaki sampai misalnya waktu itu Percetakan Negara masih. Percetakan Negara atau tim ya? Nah, sampai situ belum lagi ini udah subuh kan, azan subuh, sholat subuh, mau tidur udah callingan kan. Syuting lagi kan, harus ke lokasi lagi. Jadi itu bisa untuk sarapan karena kalau naik bus aku udah member face. Kalau siang. Oke. Bahasanya satu lagi, member face. Iya. Itu udah dikenalin sama supir-supir. Iya, mereka itu kernet itu aku naik aja. Woi, Lai. Oke, Lai. Udah. Sampai kemanapun aku nyampe. Aku bisa showbiz sebentar, aku dapat uang lagi kan. Biasa gitu. Aku showbiz sebentar, sampai ke lokasi lagi. Nah, pas pulang malam itu kan aku nggak bisa. Mikrolet kan aku nggak ada kenal. Nah, terus ketemu sama stuntman, actionnya. Woi, Mas Preman, gitu. Dia bilang, mau kemana? Enggak, sini. Sok jaim. Enggak, sini kok, sini. Oh, udah. Besoknya gitu lagi, Mas Preman. Mau kemana? Sini sih. Bohong lu, udah, ayo ikut. Akhirnya boncengan sama mereka gitu. Nah, maksud aku, saat itu aku nggak pernah ngerasain atau merasa ngeluh itu. Ngeluh. Udah lama, udah menjalani Selama aku di berhari-hari syuting gitu ya? Enggak, waktu di Jakarta pun sampai aku itu pernah jatuh di depan Taman Ismail Marzuki karena
hampir 3 hari kali nggak makan waktu itu, laparnya minta ampun karena aku mau makan, mau datang ke warung depan tim itu, enggak katanya karena udah utang semua di situ. Astaga. Jadi Ya mereka udah ampun. mau ke situ, nggak boleh. Di depan tim itu udah. Jadi warungnya itu udah berapa titik lah, yang lain nggak kenal. Nah, kalau ini, gua tahu mau lo, nggak bisa bayar dulu. Iya. Ya Allah. Akhirnya hari itu bener-bener asam lambung itu naik ya. Aku ada GERD waktu itu nggak kuat, jatuh. Dan aku dibawa si Dani, ada anak seni rupa, naikin ke Vespanya, terus peluk gua. Akhirnya dibawa ke rumahnya, sampai rumahnya aku udah nggak sadar lagi ngelihat kamarnya itu Tuhan telah mati. Aku berpikir maka aku ada. Terus di situ ada Carl Jasper, dicoret-coret dia. Ini filosof banget lah si Dani ini kan. Terus ibunya ngasih aku makan, ngasih obat. Setiap hari 3 hari aku baru siuman gitu. Baru mending lah gitu. Artinya dari proses itu sampai balik lagi ke tim, udah ngalamin apapun aku nggak merasa. Malah aku nantang Tuhan saat. Tantang seperti apa nih? Ya Allah, kalau misalnya sholat di belakang tim itu terus kan, masjid belakang. Ya Allah, ini kan kemarin udah dikasih kayak gitu, mau ngasih apa lagi, gue sanggup. Gitu, gue sanggup gitu. Pokoknya karena aku tahu kau pasti akan ngasih sesuatu buat aku. Itulah, pokoknya yang bayangan aku kayak gitu. Sampai akhirnya dari, itu kan mengejar matahari, proses tanpa disengaja kan, ikut membawa si ini. Dan kalau Dinda tahu, hampir semua filmku itu semua karena ketidaksengajaan. Oh gitu. Berarti rezekinya emang bagus banget buat Udah dari dia gitu. Ya benar sih. Udah Bang. dia yang Emang ngatur. udah diatur semuanya. Udah diatur. Mau dari situ, 9 naga tiba-tiba anak-anak IKJ mau berangkat casting. Woi, Wika, ada namanya si Wari. Ayo ikut. Mau ke mana? Ada casting tuh di Rudi Sujarwo. 9 naga. Rudi Sujarwo lagi tapi. Aku udah potong rambut pendek kan. Oh gitu. Udah ikut aja yuk. Oh ya udah deh, ikut ke sana. Sampai sana Rudi ngeliat. Lu Rifnu kan? Iya mas. Lu potong rambut? Iya mas. Anjir, lu Freddy banget. Lu Freddy banget. Freddy apa? Freddy Mercury. Enggak. Pokoknya lu Freddy banget. Lu casting deh. Oh gitu. Ya udah aku casting. Setelah itu aku disuruh ke ruangan dia ngelihat yang casting lah siapa aja. Anjir, lu Freddy banget, Nu. Oh iya Mas. Ya udah. Ternyata tokoh itu Tokohnya namanya Freddy Freddy. yang ngancam si Lukman Sardi. Ending doang aku muncul gitu. Nah. Laskar Pelangi itu karena ada di Galeri Cipta 2 ada diskusi tentang lembaga sensor film. Aku ngomel di situ. Kalian ngomong-ngomong di situ ada Mbak Mira, ada Mas Riri, ada tokoh-tokoh film. Kalian ngomongin batasan seksualitas, batasan kekerasan itu di mana gitu. Dari kecil di saya 9 tahun di Pematang Siantar itu film di bioskop itu udah film-film bokep. Lalu jalan saya ke Medan itu sepanjang jalan itu banyak itu makanan-makanan babi itu dipajang-pajang di pinggir jalan. Ada modelnya begini, ada begini babinya. Sah-sah aja. Bagi sebagian orang itu haram, bagi sebagian halal ya sah-sah aja nggak ada yang larang. Lalu saya ke Aceh, saya celana pendek, saya ditangkap. Gitu. Artinya 3 kota itu kalian bisa nggak terjemahkan di mana batasan seksualitas, di mana batasan kekerasan. Indonesia itu beragam kawan, aku bilang gitu kan. Lu nggak bisa seolah-olah kalian itu paham betul tentang Indonesia. Saya dari daerah, ngomel-ngomel gitu. Anda semua di sini ya sok-sokan gitu. Biasa seniman. Teater itu biasanya sok-sok gimana gitu ya. Padahal yang dicari di situ makan gratis doang. Oke, ngomong-ngomong makan gratis, kita makan dulu sambil makan kayaknya Bang. Nih, mumpung gratis juga. Biar nggak kumat juga Bang. Nanti kan nggak lucu Iya, ya. ntar asam Diajak lambung makan lagi. bareng, iya. Tau-taunya asam lambung. Ngobrol-ngobrol di tadi
berarti proses Laskar Pelangi yang Bang Rifnu ngomel-ngomel ya. Iya. Itu satu yang tanpa sengaja juga. Nah, kan banyak ya anak-anak di Indonesia ini yang pengen banget masuk ke dunia film. Ya kan? Iya. Cuma mereka malas belajar, malas berlatih, terus malas casting. Karena Kalau- mungkin ribet kali Bang, apalagi kalau casting kali. Ya, nah itu, Din, aku mau jelasin. Dari Mengejar Matahari sampai aku di Laskar Pelangi itu kan memang proses castingnya karena proses jalannya Allah. Memang udah jalannya. Harus di situ ya. Di Merah Putih, itu lebih dahsyat, Din. Castingnya. Yoi, aku disuruh datang. Rifnu, boleh datang nggak? Iya, Bunda. Ini ada ini peran buat Rifnu. Mau coba nggak? Mau, Bunda. Ya udah, aku datang. Iya, perannya itu jadi bapaknya petani gitu. Oh iya, sesuai tampang lah ya, Din ya. Ya udah, akhirnya bapaknya petani. Nyangkul adegannya sambil ngomel-ngomel, sambil nunggu ada Belanda yang datang. Ya udah. Ya, makasih ya Rifnu ya. Iya, Bunda. Nanti Bunda kabarin. Iya. Seminggu kemudian, ditelepon lagi, Rifnu, ini dari orang kreatifnya kayaknya nyuruh Rifnu peran yang lain. Mau nggak coba lagi? Oh iya, Bunda, aku datang lagi. Ini jadi apa? Jadi anaknya petani. Kemarin jadi bapaknya. Iya, ini lingkarannya petani semua nih. Besok kayaknya jadi padi nih gitu. Tapi nggak apa-apa deh, aku coba lagi, aku coba. Udah, akhirnya besok, udah pulang makasih ya Bunda ya. Iya. 2 minggu kemudian nggak ada kabar. Terus dikabarin, Rifnu, iya Rifnu ini ada satu peran lagi, mau coba nggak? Oke, siap Bunda. Rifnu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, serius Bunda, karena casting kayak gini latihan juga buat aku gitu. Karena supaya aku bisa adaptasi sama kamera aja gitu. Oh keren katanya, ya udah datang lagi ya, ya. Perannya apa Bunda? Jadi tetangganya petani. Jadi lari keluar dari rumah ditembak Belanda gitu. Oh, dia mati gitu. Nah, oke, tetangga petani. Keempatnya disuruh lagi. Dipanggil lagi. Ya. Jadi warga keluarganya si petani juga yang ngelawan Belanda sampai berantem, akhirnya dibunuh, dibakar gitu. 4 kali gitu. Tapi itu udah punya handphone baru ya Bang ya? Udah dong. Asik. Udah gitu, Rifnu gini-gini, iya Bunda, oke. Nah, kelima kali, Rifnu ini ada casting, bisa minta tolong nggak Bunda? Apa Bunda? Ini Rifnu nemenin aja, nemenin mancing Aryo Bayu. Jadi aku diminta untuk mancing doang gitu. Kalau orang-orang yang ada di Indonesia ini, kawan-kawan di YouTube yang melihat ini atau mendengar ini pasti menganggap ngapain juga gue disuruh datang untuk mancing, belum mancing, jelas iya juga bener. gue main gitu kan. Terus aku bilang karena aku menganggap itu bagian dari pelajaran dan hubungan aku juga dengan si Aryo Bayu nantinya kan untuk ini kan. Depannya. Gitu. Akhirnya oke Bunda, aku datang. Ya udah aku datang ke sana, dikasih skrip. Ini mainin peran Dayan, orang Bali. Nah, tapi nggak usah terlalu serius, gitu. Ini udah ada yang main, udah kontrak 20% udah dibayar gitu. Oh ya udah deh. Enggak sedih gitu Bang? Enggak. Aku karena Sampai dibilang begitu tapi nggak ada perasaan kecewa atau apa ya gitu? kecewa ya pasti, tapi ya elah siapa sih lu sok-sokan gitu lah. Gue juga bisa mainin ini gitu kan. Masih gitu ya, masih stoknya Aku itu baca masih. gitu kan, aku baca. Keren banget ini peran ini, bangsat ini keren banget ini peran ini. Aduh, baca lagi. Terus Astradanya datang, namanya Emil Heradi. Nah, gimana Mas? Udah Mas? Sebentar Mas, sebentar. Oke, baca lagi gitu kan. Gimana Mas? Sudah Mas? Ntar Mas. Sekitar 10 menit lagi boleh? Oke. Aku pelajarin gitu kan, pelajarin. Anjrit, ini gila ini. Wah, ini untuk aku sih ini bisa pembuktian ini. Setidaknya dengan ini bagus, aku dikasih nanti ya peran yang cukup bagus nantinya gitu. Udah casting. Udah Mas, oke. Masuk ke dalam sutradaranya
si Mitch, sutradara Broadway. Mitch ini, hello, yeah, what is your name? Rifnu, nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Okay, Emil, can you help me? Yeah. Baru dikasih aku ruangnya di sini, Aryo di situ. Are you ready? Yes. Oke. Udah. Adegan itu adegan penyiksaan ceritanya. Lidahku dipotong, apa segala macam. Nah, tapi aku merasa kayak seluruh tubuhku itu bermain. Gitu. Darah itu semua itu mengalir sempurna sampai ke otak gitu. Semuanya bermain, itu menggeletar. Jadi gitu. total bener-bener. Total banget. Aku ngerasain itu total banget. Sampai mata itu berasa kayak mau copot gitu. Karena nangis, marah karena teman yang selama ini gue anggap teman ternyata pengkhianat gitu. Di situ setelah itu aku lemes banget. Terus si bule ini diam aja, nggak ngedip gitu ngeliatin aja. Sorry. What is your name? Rifnu. Oke, Rifnu. Oke. Emil? Jadi speechless gitu. Speechless, Nggak bisa bener-bener ngomong speechless banget. Ya udah habis itu Emil. Oke, lu tadi. Oke, thank you, Mas. Oke, si Emil itu kan belum kenal sama si Emil ini. Udah, pulang. Bunda, makasih Bunda ya. Iya Rifnu, nanti aku kabarin ya Rifnu. Kayaknya yang terakhir itu yang kamu melawan orang Belanda itu. Oke Bunda ya, manapun pokoknya aku mau gabung, aku pengen banget. Oke, gitu. Ya udah. Waktu itu aku udah ada manajer. Monty Tiwa itu buka Moviesta, terus aku Poppy Sofia, Dewi Sasono itu diambil dari Rudi Sudjarwo, kemudian di manage sama Monty gitu. Jadi dipanggil Bu Jacqueline, terus setelah itu seminggu kemudian aku ditelepon Bu Jacqueline, Rifnu, kamu bikin apa di kantor itu? Maksudnya? Ini yang udah kontrak itu dibatalin, itu digantiin kamu. Luar biasa. Maksudnya apa Mbak? Bu, kamu dapat peran Dayan. Hah? Aku nangis, Din. Nangis aku. Ini serius, aku nggak enak nih sama yang udah mainin. Enggak, ini memang jalannya itu udah kamu. Gitu. Ya udah, kita harus meeting nih ke sana. Hah? Udah, sabar aja, sabar. Ini memang udah kamu di situ. Itu toko utama, Bu. Iya. Ya udah, yuk kita meeting. Meeting lah sama mereka. Itu udah ngeletar aja. Oke, ya ini peran ini berdasarkan kesepakatan dari Mitch. Kamu yang dapat. Tapi ini kita ada proses 20 hari akan di bootcamp di Pas Pampres itu di Bogor. Dan kamu akan ditempa di sana. Masuklah di situ. Ditempa belum apa-apa disuruh lari ke Gunung Salak, Din. Tidur di camp di pinggir kali. Disuruh minum darah ular. Lari siang-siang. Diteriakin kalian ini artis-artis tai. Itu bener-bener teknik-tekniknya dari Iya, bootcamp kayak Saving Private Ryan-nya Hollywood itu begitu kan. Jadi beberapa kru Hollywood itu kan yang megang film ini. Jadi mereka memperlakukan kita seperti itu juga. Nggak boleh merokok. Bayangin nggak merokok waktu itu. Terus ke toilet harus ngelapor. Terus tiba-tiba ada tung. Hah? Suara apa tuh? Jadi dari tembok aku manjat. Puk. Lukman. Sama si Doni Alamsyah. Apa, Nu? Cincau, Man, cincau. Nu, minta. Ya kagak bisa, bodoh. Bang, boleh minta nggak? Diketawain aja sama gitu. Ting. Waduh, itu benar-benar kita itu prosesnya itu. Gila, benar-benar bayangin ya, itu 20 hari nggak merokok dan kita itu memang diajarin gimana survive di hutan gitu kan. Karena menurut mereka itu kata-katanya bener sih. Kalian ini yang hidupnya senang
Mau apa aja ada. Dan sekarang ini kalian tiba-tiba mau jadi perwakilan pahlawan tanpa ada proses? Dasar Digituin. artis-artis asuh. Shit. Tidak boleh. Kalian harus tahu bagaimana sakitnya mereka dulu gitu. Itu benar-benar sakitnya itu. Bayangin ya, lu keliling lapangan, misalnya lapangan mana paling besar gitu. Kalau sekali aja kan udah mau mati ya. Ya, Ini nggak 10 kali, setelah itu kita harus pull up, itu push up, dan malamnya itu kita disuruh jalan dari kali, naik kemana, itu benar-benar. Temanku itu ada si Anto Galon namanya, pertama kali disuruh lari itu, kan gemuk ya, nangis Din. nggak sanggup Bang. Bang, Nggak sanggup. aku nggak sanggup Bang, emang gini ya mau jadi aktor ya? Terus Lukman bilang, lu kira enak jadi aktor gitu. Aduh Bang, sampai turun-turun celananya itu apa, lubang ATM-nya langsung kelihatan gitu. Oh, itu parah sih, itu parah. Tapi setelah itu kita denger lagu lagu Indonesia Raya, Ngegeter itu gitu nangis. ya. Itu kita bergetar gitu. Jiwa nasionalisme Oh. benar-benar muncul gitu ya Bang ya. Ada orang yang salah itu Pancasila. Di Semarang, itu tanganku langsung nampol. Itu refleks. Ada orang yang megang senjata, tiba-tiba jarinya dimasukin ke pelatuknya. Itu nggak boleh ya. Itu harus di bawah, dan tangan kita harus begini. Ini masuk gitu, canda-candaan ke temannya. Dang! Push up kamu. Push up. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Siap, tidak tahu. Kau tahu kesalahan kamu apa? Siap, tidak tahu. Lu kasih tahu. Si goblok gitu. Akhirnya kesalahan kamu begini. Itu benar-benar habis itu. Aduh, bro minta maaf ya. Aku minta maaf banget. Ini emang nggak boleh. Tangan lu masuk ke situ nggak boleh. Aku itu karena ngalamin di dalam itu, aku itu nggak tahu. Aku tadi refleks doang. Aku minta maaf banget. Nggak apa-apa mas, aku jadi belajar kata si ekstras ini. Jadi benar-benar ditempa itu kita itu jadi sesuatu gitu. Nah, jadi prosesnya itu untuk dari satu film ke sekarang ya banyak film yang mau berusaha mau melakukan proses-proses kayak gitu, tapi ya memang kembali lagi ke cangcimen kan di kacang kuaci permennya, ya kan, gitu. Jadi ketika dia ada di posisi ini sekarang, hampir semua ya aktor-aktor itu orang-orang yang teruji, Iya. Yang pantas lah ibaratnya. pantas. Mereka itu ada di posisi itu karena mereka pantas. Nah, bukan kalau kita lihat, oh Lukman Sardi anaknya Idris Sardi, enggak itu. Kalau tahu itu pengalamannya Lukman, buset, itu dahsyat banget. Jadi itu yang aku lihat itu, makanya aku pernah kepikiran pengen bikin buku tentang perjalanan keaktoran itu, masing-masing aktor itu. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi karena memang ya itu. Tapi menarik banget. Ngomongin Bang Arif mau bikin buku. Bang Arif sendiri kan juga menulis kan ya, Bang ya? Salah satunya yang film Night Bus. Night Bus. Night Bus ini juga yang mendapatkan penghargaan di Festival Film Indonesia. Ya, itu penghargaan yang sepanjang kata wartawan sih, Din. Jadi sepanjang wartawan sih. sepanjang sejarah FF itu belum pernah ada satu orang yang mendapatkan 3 piala sekaligus. Aktor, produser, nulis. Nah itu aku dapat. Terus aku candain sama temen, emang dengan ini harga gua naik? Kagak. Itu cuma bonus, Din. Oke. Terus sekarang pialanya juga udah patah. Iya patah, udah patah. Itu bingung aku naruhnya di mana, ya patah gitu aja. Jadi itu bentuk apresiasi yang tertinggi yang udah diberikan orang kepada kami gitu. Tapi bukan berarti dengan itu lu besar kepala gitu. Nggak ada artinya juga kok. Toh nilai
ya masih sama-sama aja. Lu masuk ke produksi baru, lu nol juga gitu. Salah satu penghargaan dari orang-orang buat kita lebih berkarya ya Bang ya, lebih bisa membuat karya-karya yang lebih bagus lagi tentunya pasti. Nah itunya Din, orang itu udah meletakkan bahwa Rifnu itu produksi itu night bus. Berarti kamu bayangin itu tanggung jawabku itu untuk Iya. membuat film Lebih baik. lebih lagi, baik. lebih Mampus bagus nggak? lagi. Menurut aku itu udah Benar. stres banget. Gitu. Iya pastilah Bang. Ditunggu lagi karya-karya yang lebih bagus lagi kan. Tiba-tiba besok aku bikin film esek-esek gitu. Coba kamu bayangin, itu tanggung jawab aku sekarang itu gimana ya? Berat banget. Gitu loh. Tapi syukurnya itu, jadi aku udah punya standar untuk buat karya itu setidaknya aku harus bikin yang aku mau, yang tidak banyak intervensi dari orang, bahwa ini adalah karyaku, gitu. Udah kayak gitu. Ketika mendapatkan penghargaan ini langsung 3 sekaligus kan ya Bang? Iya. Itu rasanya bisa digambarkan nggak? Bisa diceritakan nggak gimana rasanya itu? Ada kanvas nggak biar aku gambarin? Oke, diceritakan berarti. Ah. Apa ya? Karena itu penontonnya kan nggak ada ya, Din. Penontonnya dikit banget naik bus itu. Mungkin kalau nggak menang gila kali kayak kita semuanya gitu. Itu aku rasa sih pertama disebut yang membacain itu orang yang kukagumi juga. Ya, itu namanya Hilmar Farid. Hilmar Farid membacakan film terbaik Festival Film Indonesia 2017 jatuh kepada Night Bus. Itu bengong semua kita dan itu nangis nggak berhenti gitu kan. Wah, itu nggak ngerti lah pokoknya. Aku merasa saat itu benar-benar apa? Kalau bahasanya Bang Sihar itu yang akhirnya aku jadikan pegangan hidupku juga. Seni tahu kapan dia harus balas budi itu ya benar-benar terbukti saat itu gitu. Ya ternyata lu kalau mau menjalin sesuatu itu pokoknya lu lakukan aja. Kalau menurut lu salah lu tinggalin. Lu bikin sesuatu yang pengen lu mau gitu. Kalau merasa stagnan lu cabut gitu. Ya sama semuanya juga kayak tadi barusan ngobrol-ngobrol sama Ari juga. Dia juga kayak gitu juga kan. Artinya dia melihat ini bukan tempat gua tinggal gitu. Aku juga begitu gitu. Tapi aku merasa kalau teater itu kenapa aku mungkin teman-teman juga nggak akan ninggalin karena bagi aku itu rumah. Jadi aku mencari uang itu adalah di tempat-tempat lain gitu. Dibesarkannya di teater ya Bang ya? Iya. Pada akhirnya aku akan tetap kembali ke rumah gitu. Ke rumah yang dimana aku nggak ada kesan bahwa aku itu aktor yang udah banyak ada berapa penghargaan yang didapat gitu. Tapi di mata kawan-kawan teater, lu itu cuma Wika yang ngamen dulu, yang ngopi bareng di sini gitu. Kan enak. Oh, bener. Ruangnya itu kita nggak lepas gitu. Itunya sebenarnya. Kalau sosok yang membuat Bang Rifnu itu menjadi seseorang yang gimana sih? Yang support banget sama Bang Rifnu gitu. Istriku. Istri, keluarga pastinya ya Bang. Istri dan papa. Itu dia yang percaya banget sama aku. Apa ya? Kalau bokap itu karena aku terlalu banyak ngecewain ya. Dari SD, dari lahir kali ngecewain mulu gitu. Sampai akhirnya aku kembali lagi waktu tidur di tim. Supaya Dinda tahu nih, pagi aku bangun jam 5 di tim. Aduh, baju udah kotor.
aku bawa papaku ke Jakarta, aku kasih tahu cara aku nyuci apa segala macam di tim itu. Gini Pak, ambil plastik hitam, masukin air, masukin rinso, masukin baju, habis itu digantung di pagernya, biasin. Udah, ngamen sebentar, balik lagi, peras-peras, masukin lagi ke dalam, guncang-guncang lagi. Udah, jemur. Nah, papaku ngelihat itu nangis gitu. Nah, waktu itu selama aku di sana di tim itu, dia sering nelfon gitu, gimana nak? Papa doa terus loh gitu. Iya Pak. Nah, ada waktu aku belum makan-makan nih. Udah dari malam sampai sore, besoknya itu belum makan. Terus ditelepon gimana? Keuangan gitu. Oh aman kok Pak, tenang aja Papa. Terus ada rencana mau pulang gitu. Ya, belum kekumpul botolnya nih Pak, ketawa dia. Jadi aku cerita, aku ngumpulin botol kecap, aku mau ngumpulin sampai berapa ratus gitu aku jual, terus untuk ongkos pulang gitu, cerita gitu kan bokap. Baru dia bilang, aku pulang, gak ada uang, tak jadi pulang. Nah sering gitu canda-candain gitu, bokap itu benar-benar yang support aku. Nah kalau istri, itu dari awal aku ketemunya juga di teater kan. Dia jadi istri aku perannya. Ada Naskah in the Maiden, Ariel Dorfman waktu itu. Nah setelah itu aku jalanin hubungan itu selama 5 tahun. Yang akhirnya aku tinggal dulu ada di rumah kos-kosannya si Adit. Tinggal berapa tahun lah di situ. Jadi tapi Adit itu mereka anak-anak kampus ini merasa senang karena pagi itu pasti udah bersih, sapu segala macam gitu. Kadang-kadang pacarku itu juga datang ke situ gitu, yang waktu itu yang sekarang jadi istri. Yang waktu itu. Nah jadi dia itu yang akhirnya abang harus ngekos sendiri gitu. Abang harus ini, harus itu segala macam gitu. Tapi jangan memaksakan. Oh iya. Tapi di sini dulu lah karena di sini memang bareng-bareng gitu kan. Nah, waktu itu yang punya kosan itu si Aditnya. Akhirnya dari situ sampai bagaimana aku menyikapi hidup, memaintain waktu karena ketika memang sekian jam dihabiskan untuk nongkrong misalnya. Harusnya abang bisa bikin tulisan, bikin apa gitu, mendingan di rumah aja lah gitu. Oh gitu, oke. Gitu. Nah, terus tapi ya gitu loh, banyak hal yang memang yang sampai akhirnya kita memutuskan beli rumah apa segala macam itu benar-benar satu visi, satu frekuensi yang memang saling support dan apa yang kita inginkan itu tiba-tiba sama di kepala gitu. Itu visi ya. Yang tiba-tiba pasti pernah tiba-tiba kan dari makanan aja. Tiba-tiba aku itu mau makan. Aku tahu dia bilang kayak gitu. Pasti mau makan ini. Loh, kok tahu? Jadi udah kayak gitu, udah sampai ke titik itu. Gitu sebenarnya. Lagi sama-sama yang memang ngerti di dunia kesenian kan. Istriku dulu kan nyutradarain banyak piala-piala dia di Indraja dulu, Jakarta Barat ya. Iya. Jadi banyak piala dia, ada sekitar 32 piala kali. Dan aku ngelihat buset ini dibeli nggak nih? Ternyata dia sutradara terbaik, aktris terbaik, ada berapa puluh itu aktris, terus dia banyak lah prestasi dia gitu, yang membuat aku itu ngelihat oh ya emang ini yang bisa support aku gitu.
Nggak bisa, lu nggak bisa. Aku mungkin ya kalau nggak ketemu dia babak belur kali hidupku. Nggak ada yang ngatur emang ya. Iya, apalagi kayak makan, Din. Kontrol, nggak ada yang kontrol. Gitu. Kalau aku bisa tuh dari pagi sampai pagi lagi nggak makan Nggak bisa. makan. Karena sibuk sama kerjaan. Iya. Iya. Iya juga kalau sibuk sama kerjaan, diem aja tuh di rumah kagak ada kerjaan, tetap aja nggak makan gitu. Nggak ada temennya. Iya karena memang nggak ada yang ngingetin gitu kan. Kalau menghayal aja itu kan ngabisin energi ya. Dia kadang-kadang kalau nggak ada syuting itu kan kadang aku di pojok sini, pojok sono. Ya mikir buat bikin sesuatu. Bang jangan ngomong sama tembok ya. Iya gitu. Terus duduk di mana gitu. Coba nulis apa. Udah, dia langsung datang bawa Cemilan. sendok, Suapin. harus vitamin dulu. Gitu. Jadi bener-bener aku itu karena dia tahu pola hidup aku. Aku ada GERD, aku asam lambung itu kan bahaya ya. Iya. Terus keturunan aku itu diabetes apa segala macam. Dia memang gula aku dikurangin segala macam. Itu benar-benar aku bersyukurnya ya Allah mungkin ini ya kali ya doaku dulu ya yang minta paling nggak ada yang benar-benar mengerti gitu yang mengerti gitu. Ya akhirnya aku yang tadinya itu kan biasalah ya kalau nggak ke tim itu kan kita ngeletar ya Din. Itu aku itu langsung keringat dingin kayak orang sakau gitu. Aduh belum ke tim Udah nih. ketergantungan ya Bang? Iya. Itu berasa magnetnya itu kenceng banget. Tapi akhirnya kesini-sininya karena memang aku ini ada kesepakatan bahwa kita ketemu di tim. Ya, kita ketemu di tim, kita pacaran pertama di tim. Tim itu seperti istana kita. Jadi satu waktu kita akan berlibur ke sana dan tidak menjadi ketergantungan kalau abang sendiri yang ke sana hanya nongkrong berarti abang nggak ngargain pertemuan itu. Kalau mau bareng-bareng kita ke sana gitu. Dan jangan terlalu sering juga. Kadang-kadang kan banyak yang harusnya kita kerjakan bisa dikerjakan. Tadinya tiap hari waktu rumahku itu di Pangkalan Jati itu tiap hari nongkrong gitu. Nongkrong aja kan. Terus kesini-sininya ya udahlah. Nah kalau misalkan sosok yang Bang Rifnu sendiri idolakan, aktor Bang. Aktor Indonesia ini siapa tuh Bang? Kalau yang aku sangat apa tadi bahasamu? Sangat dikagumi, Bukan. diidolakan. Diidolakan? Malah itu P. Ramlee. Iya. Alasannya kenapa Bang? Nggak tahu ya karena aku dari lahir itu tontonan aku P. Ramlee. Gitu. Dari lahir itu menurut aku sosok aktor, sutradara, penulis, pencipta lagu yang emang dia bisa bikin drama itu orang nontonnya itu dari awal sampai akhir itu nangis terus. Ada judulnya Anakku Sazali, Ibu Mertuaku gitu-gitu. Itu nangis, itu kan Malaysia ya. Tapi P. Ramlee itu aslinya kan memang dari Indonesia juga kan. Namanya kan Puteh Ramlee. Puteh Ramlee itu memang orang Aceh juga gitu. Keluarganya masih ada di sana. Tapi yang menariknya menurut aku itu ini gila loh orang bisa bikin komedi. Komedinya itu juga untuk hari ini orang nontonnya aja masih gila nih orang ini. Nah makanya kalau siapa sosok yang benar-benar aku ngefans gitu, cuma P. Ramlee. Tuh. Kalau Amir Nasution, Kalau Amir Nasution itu sosok yang panutan. Itu Itu siapa sama tuh? seperti itu abang angkat. Dia itu yang pertama kali aku berangkat ke sini juga dia yang bagi dia jangan sampai aku meminta. Nggak boleh meminta. Dalam keadaan lapar sekalipun nggak boleh meminta.
Jadi pertama aku berangkat itu malah diajak aku keliling MC beberapa kota gitu. Setelah itu aku dikasih uang itu. Nah, ketika ke Jakarta juga dia MC di mana-mana, dia pasti ajak kawan-kawan, dia bayar semua itu. Terus dia kasih nanti di kantong. Jadi bagi dia adalah ketika aku masuk ke dunia ini, pertama kali aku sampai ke Jakarta itu aku nyalain handphone. Itu ada tulisannya selamat datang di kota di neraka Jakarta. Gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pegang ini maka kau akan terhindar dari orang-orang yang jahat. Jangan lupa Dek, abang percaya sama kau, tapi kau harus percaya sama Allah. Gitu. Oke. Itu jadi pegangan aku. Nah, selama aku di Jakarta itu yang benar-benar menjadi orang yang selalu komunikasinya nggak putus itu sebenarnya kalau di luar dari keluargaku, di luar istri dan papaku adalah Dia beliau. salah satunya. Oh. Dia yang memang yang sampai akhirnya dia baru-baru ini meninggal kan. Sampai aku bercita-cita aku harus bikin film tentang perjalanan hidup beliau gitu. Bagaimana seorang kakak yang ketemu sama Soeharto saat itu dikasih penghargaan mahasiswa terbaik Sumatera Utara. Di waktu yang bersamaan adiknya ada bapak sama ibunya itu ditabrak meninggal, dan hari itu dia harus meninggalkan kuliahnya dan harus mengurus 7 orang adik kandungnya, dan akhirnya sukses dari nol, nggak kuliah ditinggal semuanya, dan yang akhirnya membesarkan adik-adiknya itu adalah pantun yang bisa menjadi mereka. Nah itu yang aku mau filmin, dan itu udah proses sampai ke Deli Serdang dari Kemendikbud juga. Kemarin udah ketemu memanggil beberapa penulis dari Hollywood untuk ngasih workshop ke aku gitu untuk penulisan Amir Nasution ini. Aku ketemu di Deli Serdang itu bupatinya, terus mereka bilang saya akan bikin patung Amir Nasution dan saya akan bikin yayasan Amir Nasution. Luar biasa. Yayasan Pantun kan Amir Nasution. Dan itu cita-citanya itu udah dari ya harapan aku sih sebenarnya, karena cuma itu yang mungkin aku bisa kasih, dan itu nggak bisa membalas apa yang udah dia berikan sepanjang aku Karirnya Bang Rifnu lah dari Iya. awal. Semua dia perhatikan gitu. Tapi kau jangan pernah minta sampai pada akhirnya kau udah nggak sanggup dan nyawamu udah di ujung tanduk nih, kau telepon abang belikan tiket pulang gitu. Tapi jangan pernah minta, ya udah gitu. Itu Amir Nasution. Kalau di luar dari bokap dan istri lah gitu. Berarti sekarang masih proses untuk pembuatan filmnya. Ya, rencana akhir Maret ini aku kesana lagi buat jadi ngumpulin seluruh tokoh-tokoh Melayu se-Sumatera, membuat kesepakatan, ada FGD, bahwa Amir Nasution adalah tokoh Melayu yang membesarkan pantun, walaupun dia seorang Batak, tapi dia membesarkan pantun di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia, Filipina, mana-mana dia jadi MC. Dan dia pernah tanding pantun dengan sastra pantun S2 di Malaysia, diundang Mahathir waktu itu, dihadap-hadapan, dan itu habis kalah semuanya. Karena orangnya cerdas banget. Oke, gitu udah banyak banget ngobrol sama Bang Rifnu. Bang Rifnu, buat penutup nih, buat closing kita, yang bisa di-share buat teman-teman ajak makan bareng dengan perjuangannya Bang Rifnu selama
seseorang yang udah menjadi seseorang malah gitu kan. Kira-kira apa tuh Bang? Ya intinya dari semua obrolan kita tadi yang paling penting itu adalah pertama itu ya jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Belajar itu salah satu kendaraan kita menuju apa yang ingin kita capai. Belajar itu bukan kita membaca buku, bukan, tapi ketika kita udah tahu passion kita apa, maka kejar dan jangan pernah berpikir ketika nggak diterima lalu menganggap bahwa ini adalah akhir. Enggak. Pintunya itu bisa dari mana aja gitu. Ketika kita memang mentok di satu tempat, pasti ada jalan lain yang mengantarkan kita ke sana gitu. Dan yang paling penting adalah bahwa percaya bahwa ada kekuatan yang memang nggak bisa kalian tandingin dan kalian harus pasrah ke dia dan harus benar-benar memberi sebagian apa nanti yang sudah kalian dapat. Jadi paling penting itu menjadi etika kerja buat lu, karena hubungannya antara dunia dan akhirat juga, itu bukan untuk hari ini doang. Jadi aku bukan orang yang benar menjalankan kehidupan ini, tapi aku berusaha benar menjadi ayah, menjadi suami, menjadi laki-laki, dan menjadi hamba Tuhan. Masih berusaha dan menjadi aktor. Aku akan berusaha terus menjadi yang terbaik untuk diriku dan untuk orang-orang di sekitarku. Paling enggak bukan hal yang sesuatu bersinar, enggak sampai kayak gitu. Intinya dalam hidup aku adalah bagaimana aku bisa mendapatkan prestasi dimanapun aku berada. Prestasi sebagai teman, prestasi sebagai aktor, prestasi sebagai ayah, prestasi sebagai sahabat, prestasi sebagai orang yang bisa makan bareng di program makan bareng ini. Ini prestasi loh. Aku habis, kamu belum habis. Oke, tinggal dikit Bang. Tetap aku yang menang. Kasihkan ngobrol Oke teman-teman, kita udah di penghujung acara Ajak Makan Bareng. Pastinya kita dapat pelajaran kali ini dari Bang Rifnu. Tetap belajar, mau sampai kapan juga belajar terus Bang ya. Berusaha, jangan pantang menyerah, dan pastinya itu tetap kembali ke Tuhan yang mengatur segalanya. Betul. Oke, gue Dinda dan Bang Teguh Rifnu Wikana. Kita pamit. Jangan lupa subscribe Ajak Makan Bareng, dan kalau misalkan kalian punya rekomendasi teman ataupun seseorang yang punya cerita menarik ataupun yang punya kisah-kisah yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua, boleh banget di komen di bawah setelah nonton video ini pastinya. Dadah, bye-bye. Sampai jumpa di Ajak Makan Bareng selanjutnya. Assalamualaikum. Thank you, Bang. Ya, Dinda. Hai, Bang. Kita lihat-lihat kantornya si Roldu. Iya nih, kayaknya sih kalian ini Pecinta seni rupa nih. Wih, pecinta semua Bang. Nah, ini ruang editing. Wih, serius nih. Serius dong. Bang, ini kamera-kameranya ya? Peralatan perang. Ini Oke. karya siapa nih? Imam Sucahyo 2009. Oh, keren. Ya, Bilang sama ininya deh. coba. Nah, kalau ini studio. Wow. Kamu Tuh cantik. tuh cantik. Wih. Cantik nggak Bang? Berasa cantik ya ini. Berasa cantik. Oke. Itulah kira-kira
Nah, ini paling ruangan kita bebas berkarya. Jadi Wah. jadi ruangan serbaguna. Ini karya siapa lagi nih? Lukisannya keren-keren banget, sumpah.